Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Jumpa lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah regulator power supply yang sangat sederhana. Oleh karena ini sangat sederhana, maka bagi pemula wajib tahu ini. Kalau rangkaian sederhana ini saja tidak bisa, apalagi mendiagnosa rangkaian yang lebih rumit ya. Ini cocok untuk pemula, harus menguasai kalau kepingin terjun di bidang elektronika ya. Nah, ini rangkaian power supply SMPS yang sederhana sekali. Ini rangkaiannya ya. Nah, di sini listrik PLN ya, ini dari 110 sampai 240. Nah, ini keistimewaan daripada SMPS. Kalau pakai trafo kan dia hanya 220 sampai 240. Nah, itu riskan terhadap naik turun. Kalau ini naik turun tidak ada masalah karena sangat lebar jangkauannya ya, 110 sampai 240. Nah, langsung saja dari PLN ini ya, harusnya ini melalui power on off, kemudian melalui sekring, kemudian melalui filter ya toh, langsung menuju ke dioda bridge atau dioda jembatan yang terdiri dari 4 diode dijadikan satu, atau orang kebanyakan menyebutnya diode kiprok ya, yang seperti ada di dalam sepeda motor itu ya. Nah, itu kawan-kawannya, harus listriknya langsung. Nah, ini langsung keluar setelah AC di DC-kan. DC keluar ini. Nah, ini ada ciri-cirinya DC, ada kondensatornya ya. Nah, seperti biasanya melalui trafo, kemudian lewat lilitan ya toh. Kemudian ini melalui IC STR50115 ya. Jadi output daripada IC ini adalah output untuk untuk osilator PWM-nya, yaitu pin 3. Nah, pin 3, kemudian output untuk hasil akhirnya adalah pin 4 kawan-kawan ya. Nah, ini trafo bisa mengeluarkan 14 volt, juga mengeluarkan tegangan 115 volt ya. Nah, ini 115 volt kawan-kawan ya. Nah, saya tidak menceritakan tentang bagaimana proses PWM ya toh, atau bagaimana proses DC. Nah, kalau itu semua kawan-kawan bisa melihat di video ini ya, di pojok ini, linknya di pojok ini ya kawan-kawan. Ini. Nah, saya kali ini akan fokus kepada regulator atau bagaimana dia bisa menstabilkan tegangan, karena tegangan itu bisa naik dan turun, bisa dari inputnya ini ya, naik turun dari input, atau naik turun bisa karena beban gitu? Karena bebannya misalnya untuk amplifier kan dinamis ya, karena terutama bass-bassnya itu jeduk. Nah, itu sangat memakan arus sehingga riskan terhadap naik turun. Nah, oleh karena itu penting sekali ini ada regulator, yaitu untuk menstabilkan tegangan, karena kenaikan dari input atau kesalahan beban pasti dampaknya di area ini, output finalnya ini ya, pin 4 IC-nya ini. Nah, bagaimana cara kerjanya kawan-kawan? Sekali lagi ya, ini penting sekali, ilmu mahal ini. Tidak semua orang bisa menjelaskan ini. Kita berdiskusi ya,
channel ini adalah tidak ada saling meninggikan, kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas bisa di komentar di kolom komentar ya. Oke kawan-kawan, langsung saja bagaimana proses regulasi ya. Oke, kita akan fokus di ini ya, di IC ini. Karena ini otaknya di sini. Ya. Kawan-kawan. Nah, ketika ada kenaikan atau turun dari input tadi PLN ya. Nah, bagaimanapun juga dampaknya adalah di pin 4 ini, dampaknya. Outputnya. Nah, langsung saja ya. Langsung saja ya, kawan-kawan. Nah, ini sudah saya catat kawan-kawan ya. Nah, kondisi awal di pin 4 IC ya. Nah, pin 4 IC ini kawan-kawan ya. Nah, ketika di pin 4 ini, kita ambil contoh ya. Ini kita ibaratkan naik dulu ya. Kita ibaratkan naik dulu. Nah, ini kondisi awal pin 4 IC yang mau akan naik. Nah, yang mau akan naik ya. Kawan-kawan, perhatikan. Ketika tegangan atau outputnya ini yang mau akan naik, bagaimana IC ini bisa menurunkan kembali agar normal? Ya, tidak turun, tidak naik, stabil. Nah, ini kan 116. Ya, 116 atau 115. Ya, sekitar segitu ya. Bagaimana dia tidak stabil? Nah, seumpama dia outputnya mau akan naik. Bagaimana tugas ini adalah untuk menurunkan? Yang pertama, ketika di sini mau akan naik, berarti di basis Q1 ini gitu, arusnya akan naik, kawan-kawan. Kenapa arusnya akan naik? Karena tadi outputnya kan mau akan naik, otomatis ya, sekali lagi ya, basis Q1 akan naik ya. Paham dari sini ya. Kemudian dari basis ini ketika naik, apa dampaknya terhadap transistor Q1 ini? Dampaknya adalah ketika arus naik, kolektor mendekati emitor. Gitu? Kolektor mendekati emitor. Nah, ketika kolektor mendekati emitor berarti karena ini menuju ke ground, ya toh? Berarti kolektor ini turun. Tegangannya turun kolektor. Ketika turun, nah kolektor ini kan disambungkan langsung ke basis. IB-nya, arus basisnya besar. Dampaknya adalah VCE akan mendekat, alias transistor akan on. Transistor Q2 akan on. Nah, berarti basis ini ketika arus basis naik di Q1, berarti transistor akan on. Ketika on, kolektor akan turun. Ketika turun berarti VB turun. VB turun berarti IB arusnya naik. Ketika arusnya naik, berarti transistor Q2 ini akan on, ya toh? Ketika on, VCE akan mendekat. VCE akan mendekat ya. Turun, VCE akan turun. Berarti V emitor akan turun juga, ya toh? V emitor akan turun. Ketika arus emitor di sini akan turun, VB-nya otomatis akan turun ya. VB Q3 akan turun. Ketika VB Q3 akan turun, berarti IB-nya turun kawan-kawan. Karena apa? Ini bentuk PNP. Nah, perlu digarisbawahi ya, karena ini bentuk PNP, berarti IB-nya akan turun. Ketika turun, berarti VCE-nya akan lebar.
Ketika lebar, kawan-kawan, otomatis arus dari kolektor ke emitter ini akan dikurangi. Ketika dikurangi, berarti emitter ini akan turun. Nah, yang tadinya kolektor ini, tadinya pin 4 ini akan naik. Nah, oleh karena arusnya dari kolektor ini dikurangi, berarti ini akan turun alias normal kembali. Jadi yang mau akan naik tadi tidak akan jadi naik, dia akan stabil turun kembali menjadi normal, kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, untuk lebih jelasnya tentang cara kerja transistor, kawan-kawan bisa melihat di link saya tentang cara kerja transistor ya. Dia fokus membahas tentang cara kerja transistor, kawan-kawan ya. Nah, kita lanjutkan, kawan-kawan. Jadi semua ini sudah kita tuliskan, kawan-kawan ya. Nah, jadi semua data tadi yang kita terangkan itu sudah kita tulis di sini, kawan-kawan ya. Nah, ini Q1 bentuk NPN, Q2 bentuk PNP, dan Q3 bentuk Q3 ya, PNP, NPN, kawan-kawan ya. Nah, sekarang setelah kita mencoba analisa tentang tegangan yang akan naik tadi ya, nah, kita sekarang coba kita analisa tentang tegangan yang akan turun. Nah, misalkan listrik PLN ini turun, dampaknya ke sini, ya toh? Akan mengikuti turun juga, yang mau akan turun, ya toh? Atau kesalahan beban, sehingga beban terlalu besar sehingga di sini turun. Nah, bagaimana tugas regulator ini untuk menaikkan? Nah, kawan-kawan, seperti ini ya. Nah, ini sudah kita tuliskan, kawan ya. Di mana kondisi akan turun, dia akan dinaikkan sehingga stabil, akan normal kembali. Nah, prosesnya bagaimana? Begini, kawan-kawan. Nah, ketika tegangan di sini yang tadi kan sudah kita bahas tentang ketika naik ya. Sekarang kita bahas tentang turun. Nah, ketika turun, kawan-kawan, otomatis arus basis di sini akan turun ya. Tegangan basis akan turun ya, sepakat ya. Ketika di sini mau akan turun, berarti di Q1 ini akan turun. Nah, ini ingat bentuknya PNP. Ketika di sini turun, berarti IB turun. Ketika IB turun, berarti kolektor ini akan high. Ada kolektor akan high. Nah, berarti basis juga akan high. Nah, basis ini high atau tinggi tegangannya ya. Berarti Q2 ini akan off. Kawan-kawan ya. Nah, dan dampaknya bagaimana kalau transistor Q2 ini akan off? Q2 akan off berarti arusnya kecil. Ketika arusnya kecil di IB-nya ini, nah, berarti V emitter Q2 akan besar ya. Kawan-kawannya, V emitter Q2 akan besar. Dengan emitornya akan besar berarti basisnya ikut besar pula. Karena ini satu rangkaian, satu jalur. Nah, ketika Q3 basisnya tegangannya besar, otomatis arusnya besar. Apa yang terjadi ketika arusnya besar? Nah, berarti ini kan seumpama keran, berarti dia deras. Kerannya dibuka. Ketika kerannya dibuka, berarti sumber dari tegangan pin 3 atau kolektor ini akan disuplai ke emitor secara deras pula, kawan-kawan. Nah, oleh karena itu, pin 4 yang mau akan turun, dia akan disuplai tegangan. Nah, dari pin 3 ini dengan deras. Sampai batas mana? Sampai batas stabil 115. Nah, bagaimana? Dia apakah nggak berlebihan? Ketika kerannya dibuka,
dia dibatasi oleh genre ini kawan-kawannya. Jadi tidak akan kurang, tidak akan lebih karena dia dibatasi dengan genre ini. Ya toh? Jadi kesimpulannya kawan-kawan, tegangan yang mau turun dia akan dinaikkan kembali sehingga normal kembali kawan-kawannya. Nah, ini sudah kita tuliskan di sini kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal screenshot ya toh, nanti bisa dipelajari. Sekali lagi, ini penting sekali karena ini rangkaian sangat sederhana ya. Bagi pemula ini wajib tahu. Nah, regulasi sederhana ini. Karena kalau rangkaian sederhana ini Anda semua akan paham, otomatis di rangkaian-rangkaian yang lebih rumit akan lebih memahami kawan-kawannya. Kalau rangkaian ini saja sudah tidak paham, apalagi rangkaian rumit. Nah, saya kira tugasnya selesai video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe kawan-kawan agar supaya kawan-kawan akan tahu ketika saya akan membuat video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.